Look at this book mail guys. Aku kedatangan 5 paket buku. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa aku akan melaksanakan atau memvideokan book mail bulanan aku, monthly book haul unboxing video with Vio. Ini dia paket-paketnya. Ada banyak ya ternyata. Jadi liburan aku kayaknya bakal penuh sama baca buku. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama ya. Yang pertama ini dari Ari Kumalasari. Aku sejujurnya lupa ya ini bukunya apa, dan kita langsung buka aja, oke? Oh ya, aku inget nih. Nah, ini dia. Itu buku fiksi politik gitu guys. Pas aku baca pun kayak, oh menarik juga ya. Soalnya aku jarang baca buku fiksi yang temanya ada unsur politiknya gitu. Jadi begini sinopsisnya. Kamis 17 Agustus 2023. Sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi adalah impian seluruh pemilik negeri Indonesia. Tetapi bagaimana jika mimpi itu bukanlah sekadar mimpi? Perjalanan Rani dalam mengembalikan integritas bangsa dan praktik bebas korupsi mendapat respon positif dari rakyat dan berbagai partai. Namun, oposisinya dalam kursi kepresidenan adalah titisan Kebu Iwo yang menghalalkan segala cara untuk menghancurkan Rini. Bisakah Rani menggagalkan rencana musuh terbesarnya dan menjadi Presiden RI dalam periode 2024-2029? Nah, kenapa waktu kakaknya hubungin aku, dan aku tertarik karena ini kan bentar lagi mau pemilu 2024. Terus latar cerita di sini tuh memang si Rani tuh pengen bukan calonin sih, dia mau menggagalkan sebuah calon untuk menjadi Presiden RI di periode 2024 mendatang gitu. Tapi ini fiksi sekali lagi, jadi gitu deh. Thank you Kak Ari Kumalasari atas kiriman bukunya. Paket yang selanjutnya, ini dia. Ini kali pertama aku dapat buku horor guys. Nih, lihat dong dari bungkusannya aja udah kelihatan ini buku horor ya. Aku memang jarang banget sih, dan karena aku jarang review buku horor, bukan jarang, malah aku nggak pernah baca buku horor. Makanya aku juga nggak akan pernah review novel horor dong, dan juga jarang dapet kiriman untuk buku horor. Tapi ini pertama kalinya, dan aku oke lah, karena biar sekali-sekali keluar dari comfort zone gitu loh. Siapa tahu ternyata aku cocok sama film horor. Karena pada dasarnya tuh aku nggak takut sama horor guys. Maksudnya tuh aku nonton film horor ya kayak Conjuring, kayak The Nun, kayak kemarin Pengabdi Setan itu tuh aku nonton, dan aku tuh nggak takut orangnya. Maksudnya biasa aja. Tapi bukan yang pecinta banget gitu. Jadi aku belum menemukan kesenangan aku dalam membaca buku horor, dan akhirnya aku dapet nih guys. Judulnya adalah Not Bedtime Stories, karyanya Bang Bule Official. Ini isinya ada 13 cerita pendek. Nah, tapi Not Bedtime Stories merupakan cerita tentang petualangan dan hal-hal yang menghantui Bang Bule. Oh, jadi ini tuh berdasarkan pengalaman nyata dari penulisnya guys. Bersiaplah untuk terpesona oleh sudut tergelap akhirat di Not Bedtime Stories dalam koleksi yang menegangkan ini. 13 kisah dengan alur tak terduga mengungkap misteri dan mengerikan dari orang yang telah meninggal dan perjuangan tanpa henti mereka di alam setelah kematian. Dan dari yang aku tahu ini tuh bukan sekadar cerita horor guys, tapi ada adventure-nya, ada thrillernya juga. Jadi kayaknya nggak selalu seram, tapi ada unsur-unsur lainnya juga. Thank you ya Bang Bule atas kiriman bukunya. Dan selanjutnya ini aku dapet buku dari nih PT Bumi Aksara. Cuma nggak akan aku unboxing di sini karena request untuk mau dibikin unboxing di video story juga gitu yang potret. Jadi nanti aku masukin aja video unboxingnya ya. Duh, jadi ngarep ada sekolah sihir beneran di Indonesia gara-gara aku habis baca buku Archipelagos. Jadi buku Archipelagos ini tentang sekolah sihir di Nusantara guys, dan kita akan mengikuti ke-7 anak yang datang dari latar yang berbeda-beda. Ada yang dari suku Batak, Bugis, Bali, Papua, Chinese Indonesian. Kalau aku yang dari Tangerang, kira-kira bisa nggak ya join juga ke sekolah sihir Archipelagos ini? Book mail yang keempat. Ini dia. Ini bungkus sama kardus ya guys. Biasanya kalau yang ada kardusnya gitu, biasanya ya ada merch bukunya. Tapi ini tebakan aja, oke? Nah, ini dikirim dari... Nggak ada guys pengirimnya, nggak tahu. Oh, tuh bener tahu. Ada merchnya.
Tara, 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Merchnya nanti dulu, oke. Kita bahas bukunya dulu. Judulnya adalah Mental Tempe, karyanya Adriando Ahnan Winarno. Wih, namanya keren banget BTW. Adriando ini merupakan co-founder dari Indonesian Tempe Movement dan Better Nature Ltd. Sekaligus peneliti tempe, pelari maraton, dan komposer musik. Nah, ini judul bukunya nih, Mencari Sang Makanan Harapan. Buku ini mengisahkan pengalaman Driando, seorang mahasiswa yang menemukan tujuan hidupnya melalui tempe dan berevolusi menjadi ilmuwan dan entrepreneur global. Menelusuri sejarah keluarganya yang berasal dari desa tempat tempe pertama kali didokumentasikan pada 1600-an. Driando menyaksikan sendiri bagaimana masa lalu dan masa depan tempe bertumbuhkan dalam bidang sains, pendidikan, aktivisme, traveling, dan dunia startup. Nah, ini bukunya termasuk ke kategori social sciences. Cuma sebenarnya aku nggak tahu. Ini tuh fokus bukunya lebih ke kayak self-improvement, pengembangan diri perjalanan penulisnya, tapi pakai filosofi mental tempe gitu, atau ngebahas tempe beneran, I'm not sure. Nah, lihat guys merch-nya nih, lucu banget kan, Indonesian Tempe Movement, dan ini tuh tempe bener. Lucu banget. BTW aku tuh suka banget tempe guys, karena kalau lagi suka nge-gym gitu kan harus makan protein yang banyak, dan kadang bosen sama ayam, jadi selalu makannya tempe sebongkah gitu. Oke, thank you ya Kak Driando atas kiriman bukunya. Dan paket yang terakhir ini paket yang paling besar. Ini dikirim dari GPU, Gramedia Pustaka Utama. Tapi yang ngirimin aku penulisnya langsung, Kak Ayu Riana. Ih, aku inget sih kalau ini. BTW aku udah pernah juga review bukunya Kak Ayu, terus kita udah pernah beberapa kali ketemu juga. 2 kali ketemu di acara itu. Oke, langsung aja kita buka. Kayak dapet kado ulang tahun. Karena pakai kertas kado. Ini dia. Pasti aku yakin ada merch-nya juga. Tada! Bener kan guys? Tapi ke bukunya dulu, oke, baru ke merch-nya. Nah, yang pertama pastinya aku dapet bukunya. Ini buku terbarunya Kak Ayu, judulnya Daisy. Covernya warna pink, lucu banget sesuai dengan hiasannya. Jadi buku Daisy ini bercerita tentang tokoh utama namanya Daisy. Dia melewatkan beberapa bulan terakhir dalam perlarian. Ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, tidak berani terlalu lama menetap. Tujuannya hanya satu, menemukan tempat yang aman agar bisa hidup tenang dan terbebas dari masa lalu yang menyakitkan selamanya. Namun pertemuan Daisy dengan pria aneh bernama Liam Harper mengubah segalanya. Bermula dari tawaran pertemanan, Liam terus menggoyahkan niat Daisy untuk melarikan diri, sampai-sampai Daisy lengah dan tidak melihat ancaman yang sudah menunggu, yang siap merenggut sisa kebahagiaannya. Wow, ini harusnya romance tapi diisi sama masa lalu yang mengkhawatirkan gitu. Dan kalau dilihat dari namanya sih kayaknya latarnya bukan di Indonesia ya guys. Buku sebelumnya Kak Ayu yang Love Like This itu latarnya juga bukan di Indonesia. Keren banget BTW. Dan ini juga namanya Liam Harper, kayaknya itu bukan nama orang Indonesia banget ya. Gak tahu, nanti akan aku review juga. Temen pantengin di IG aku. Sama nanti aku bakal bikin reading vlognya juga. Terus aku dapet stiker. Nih, stiker Daisy. Kayaknya sih toko Daisy ini pecinta kucing ya guys, karena ada unsur kucing-kucingnya gitu. Terus dapet gantungan tuh. Nih aku juga memang lagi pengen gantungan gitu. Dan pas aku suka banget sama warna pink. Terus aku dapet sticky notes membuat baca bukunya. Ini dia, thank you Kak Ayu atas kirimannya. Dan bookmail yang terakhir nggak ada paket bukunya karena aku beli langsung. Ini ada 2 paket buku yang aku dapetin dari eventnya Gramedia, nama eventnya Semesta Buku. Vlognya harusnya bakal tayang sebelum aku upload video book haul ini. Jadi teman-teman bisa nonton dulu event yang kemarin tuh, biggest event akhir tahun gitu. Dan promonya tuh bener-bener gede banget, dan di sana aku beli 2 buku ini. Yang pertama aku beli buku Tabula Rasa by Rati Kumala, ini harganya cuma 20.000 aja guys. Walaupun ini nggak ada segelnya, sebenarnya bisa nyari yang ada segel, cuma aku kayak malas nyarinya, dan eventually bakal aku buka juga segelnya, jadi kayak
ya udahlah nggak apa-apa. Dan buku kedua yang aku beli adalah bukunya Minoel karyanya Ken Terate. Kalau ini diskon 50%. Ini harganya kan 75.000 dan aku beli cuma 37.500 kemarin. Jadi aku beli ini cuma 57.000 guys buku ini. Menurut aku termasuk murah sih. Dan ini dia paket-paket buku yang aku dapetin edisi akhir tahun 2023. Kebanyakan dari ini bakal sebenarnya dibaca di 2024 awal sih. But it's okay, tetap buku-buku yang aku dapetin di akhir tahun ini. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buku. Thank you teman-teman udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video vokal selanjutnya. Dadah!